Halo Bang Sarkum, Bang Maman. Assalamualaikum teman. Masih bersama saya di channel YouTube Tafana Official. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita dari film yang berjudul First Blood bagian ketiga. Film ini dirilis tahun 1988. Oh iya teman, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, disubrek lah ya kan, karena subrek itu gratis. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan gedung kedutaan besar Amerika yang berada di Thailand. Dari gedung itu, Pak Samuel dan seorang pria yang bernama Robert Griggs terlihat keluar dan menaiki mobil. Dibantu seorang penerjemah, Pak Samuel dan Pak Robert sedang mencari tahu keberadaan Bang Rambu. Di lain tempat, Bang Rambu terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan pertandingan kerabi kerabong. Pertandingan kerabi kerabong yaitu pertarungan menggunakan tongkat perang. Tak lama setelah pertandingan, terlihat Pak Samuel dan Pak Robert datang untuk melihat pertandingan Bang Rambu. Setelah memenangkan pertandingan itu, Bang Rambu mendapat hadiah segepok uang dan keluar dari arena pertandingan. Di situ Pak Samuel coba memanggil Bang Rambu, namun Bang Rambu nggak dengar. Agak siangan, Pak Samuel dan temannya pergi ke sebuah perkampungan untuk mencari Bang Rambu. Atas bantuan seorang biksu, akhirnya mereka menemukan Bang Rambu yang sedang bekerja. Good to see you again. Yeah, you too. They let me live here and I help out fixing things. Setelah bercakap-cakap, Pak Samuel mengenalkan Pak Robert sama Bang Rambu. Pak Robert adalah salah satu pejabat di kedutaan besar Amerika. Di situ Pak Robert mengatakan ia ingin mengajak Bang Rambu untuk menjalankan misi rahasia di Afghanistan. Misi ini juga melibatkan Pak Samuel. Tapi Bang Rambu menolaknya dengan alasan ia sudah pensiun dan ingin hidup dengan kedamaian. Well, Colonel, looks like we got a long walk down. Kemudian Pak Samuel coba membujuk Bang Rambu untuk ikut dengannya ke Afghanistan. Lagi-lagi Bang Rambu menolak ajakan Pak Samuel. Pak Samuel pun mengatakan kalau ia akan tetap berangkat ke Afghanistan. Setelah itu Bang Rambu terlihat resah dan gelisah karena menolak ajakan mantan atasannya Pak Samuel. Singkat cerita, Pak Samuel dan timnya sudah sampai di perbatasan Afghanistan. Kemudian mereka berhenti karena mendengar ada suara-suara aneh. Tiba-tiba muncullah helikopter tentara Rusia. Setelah itu Pak Samuel dan timnya yang masih hidup pun tertangkap. Keesokan harinya Pak Robert menemui Bang Rambu. Di situ Pak Robert mengatakan kalau Pak Samuel tertangkap. Kemudian Bang Rambu meminta sama Pak Robert untuk mengirimnya ke Afghanistan. Cerita berpindah jauh ke negara Pakistan, di mana terlihat Bang Rambu sedang jalan-jalan di sebuah pasar. Kemudian Bang Rambu masuk ke sebuah toko. Di situ ia berkata pada penjaga toko kalau ia mencari orang yang bernama Mosagani. Tak lama muncullah Mosagani. Bang Rambu berkata kalau ia dikirim oleh Pak Robert.
Di situ Mosagani menyepelekan sosok Bang Rambo. Mosagani menilai Bang Rambo tidak seperti tentara. Mendengar itu Bang Rambo pun terlihat marah. Kemudian Mosa memberikan peralatan yang dikirim Pak Robert untuk Bang Rambo. Setelah itu Bang Rambo meminta Mosa untuk mengantarnya ke tempat di mana Pak Samuel ditahan. Lalu Mosa bertanya berapa orang yang akan ikut pergi dengan mereka ke perbatasan. Bang Rambo berkata hanya ialah seorang yang akan pergi. Mendengar itu Mosa menasehati Bang Rambo untuk pulang ke rumah. Namun Bang Rambo tetap bersikeras untuk pergi. Percakapan mereka ini didengar oleh penjaga toko tadi yang merupakan mata-mata dari tentara Rusia. Adegan berpindah di perbatasan Afghanistan. Di tempat inilah Pak Samuel ditahan. Hari itu Pak Samuel diinterogasi oleh pimpinan tentara Rusia yang bernama Kolonel Jason. Pak Jason menanyakan di mana keberadaan senjata misil rudal bantuan dari Amerika. Namun Pak Samuel tidak mau mengaku, yang membuat Pak Jason marah. Singkat cerita, Bang Rambo dan Mosa telah sampai di perbatasan Afghanistan. Di situ Mosa bercerita tentang sejarah Afghanistan yang selalu mengalami penjajahan. Namun penjajahan itu tidak berhasil karena orang-orang Afghanistan melawan untuk mempertahankan tanah dan negaranya. Tak lama mereka melihat helikopter dan pesawat tempur tentara Rusia yang sedang patroli. Lalu Mosa mengajak Bang Rambo untuk melewati gua untuk menghindari musuh. Di penjara terlihat Pak Samuel mengalami siksaan dengan cara digantung. Tak tahan dengan siksaan, akhirnya Pak Samuel pun mengaku di mana misil rudal itu berada. Mendengar itu, Pak Jason makin marah dan menghajar Pak Samuel. Kemudian datanglah mata-mata yang mendengar percakapan Bang Rambo. Mata-mata tersebut mengatakan kalau ada orang yang bernama Rambo yang akan menyelamatkan Pak Samuel. Lalu Pak Jason mengatakan pada Pak Samuel kalau ia akan menunggu kedatangan Bang Rambo. Kembali ke Mosa dan Bang Rambo, mereka telah sampai di kamp pejuang mujahidin. Pejuang mujahidin tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak pun sudah ikut berjuang. Seperti anak ini, kita panggil aja ia Asep. Kemudian Bang Rambo mengikuti rapat darurat bersama pejuang mujahidin. Di situ Bang Rambo menanyakan di mana ruang para tahanan. I do not know words for this place. This cannot be done. And there are many and more people will die. I can't wait. Setelah itu Bang Rambo memutuskan untuk pergi sendirian untuk membebaskan Pak Samuel. Namun ia dicegah oleh orang yang bernama Masud. Pak Masud bercerita tentang orang Afghanistan yang mengalami banyak penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Pak Masud dan pejuang mujahidin ingin sekali menghentikan semua itu. Ia ingin sekali membantu Bang Rambo untuk membebaskan Pak Samuel. Tapi Pak Masud minta sedikit waktu untuk memikirkan caranya. Thank you. We thank you. Setelah itu Asep mengikuti Bang Rambo dan Mosa. Asep adalah seorang yatim piatu. Di situ ia banyak bertanya pada Bang Rambo. Ia pun meminta kalung yang dipakai Bang Rambo. Can I have it? I need luck. So do I. Kemudian Bang Rambo melihat pejuang mujahidin sedang berolahraga sebuah permainan kuno. Lalu Bang Rambo pun diajak untuk ikut bermain. Way to welcome you to be with them. If you want to try, go ahead, but yes. Di lain tempat terlihat pesawat tentara Rusia sedang menuju kamp pejuang mujahidin. Di
Di saat Bang Rambo menang dari permainan itu, di saat itu pula pesawat tentara Rusia datang menyerang. Setelah itu Bang Rambo merasa sedih melihat banyak mayat bergelimpangan. Kemudian Pak Masud menyuruh Bang Rambo untuk pulang. Namun Bang Rambo menolaknya dan berkata sekarang ini akan menjadi perangku. Bang Rambo akan dibantu oleh Musa untuk menunjukkan jalan ke markas tentara Rusia. Asep juga ingin ikut, tapi Bang Rambo menolaknya. Malam hari terlihat Bang Rambo dan Musa mencoba masuk ke markas tentara Rusia. Namun itu tidak mudah karena mereka harus melewati rintangan dan menghindar dari petugas jaga. Kemudian tiba-tiba muncullah Asep. Ia disuruh pulang sama Bang Rambo, tapi ia jogal kali. Setelah memotong kawat berduri, Asep disuruh pulang sama Bang Rambo dan meninggalkannya sendirian. Setelah berhasil masuk ke daerah markas tentara Rusia, Bang Rambo dan Musa terlihat sibuk memasangi banyak bom waktu. Di situ tanpa sengaja pergerakan Musa mengeluarkan suara yang didengar tentara Rusia. Mereka pun langsung memeriksa keadaan, tapi itu sia-sia karena Bang Rambo dan Musa berhasil sembunyi. Kemudian Bang Rambo menumpang sebuah tank biar nggak terlalu capek karena lari sana, lari sini. Setelah itu pelan-pelan tapi pasti Bang Rambo terus bergerak masuk ke markas tentara Rusia. Kemudian Asep pun menampakkan dirinya. Bang Rambo pun berhasil masuk ke dalam markas tentara Rusia. Kemudian sambil memasang bom waktu, Bang Rambo menemukan tempat Pak Samuel ditahan. Segera ia membuka pintu. Tiba-tiba Asep datang diikuti dengan tentara Rusia. Sambil membawa Asep yang terluka, Bang Rambo dan Musa berhasil masuk ke dalam selokan bawah tanah. Mereka kabur melalui jalan itu. Tapi tentara Rusia pun mengikuti mereka. Setelah itu Bang Rambo membuka jerjak besi untuk kabur dari tempat itu dengan menaiki kuda. Namun teman mereka tertembak yang membuat Bang Rambo harus bertindak. Setelah itu Pak Samuel mengalami penyiksaan. Pak Jason bertanya siapa Rambo dan dengan laga ia mengatakan akan membunuh Bang Rambo. Di pelariannya Bang Rambo mengobati luka Asep. Lalu Bang Rambo menyuruh Musa dan Asep untuk pulang. Tapi tidak dengan Bang Rambo
karena ia harus menjemput Pak Samuel. Bang Rambo juga memberikan kalung warisan agen Kobau sama Asep. Setelah itu Bang Rambo mengobati lukanya. Pagi harinya terlihat pesawat tentara Rusia sibuk berpatroli Ria, begitu juga dengan prajuritnya. Mereka mencari keberadaan Bang Rambo. Tapi Bang Rambo terlihat sibuk memanjat tebing yang tinggi. Lalu ia berhasil melumpuhkan satu prajurit jaga. Kemudian ia masuk ke tempat di mana Pak Samuel lagi disiksa. Tak lama datanglah Pak Jason dengan wajah resah dan gelisah. Setelah Pak Jason masuk ke markasnya, Bang Rambo membegal pesawat milik Pak Jason. Mengetahui pesawatnya dibegal, lalu Pak Jason diikuti prajuritnya menembaki pesawat itu. Kemudian Pak Samuel dan Bang Rambo melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan para tahanan di situ. Setelah itu terlihat pesawat Pak Jason dan timnya mengejar pelarian Bang Rambo dan Pak Samuel. Mendengar ada suara aneh, Bang Rambo menyiapkan senjata panahnya untuk menembak sebuah burung yang terbuat dari besi. Setelah itu Pak Samuel dan Bang Rambo masuk ke sebuah gua. Lalu Pak Jason menjatuhkan sebuah bom. Kemudian Pak Jason menyuruh prajuritnya masuk ke dalam gua itu untuk mengejar dan menangkap Bang Rambo dan Pak Samuel. Полковник. You get back to the hole. I'll cover you, see if there's anyone. Setelah itu Bang Rambo keluar dari gua itu, tapi ia didatangi oleh tentara Rusia. Merasa sudah berhasil, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh. Ternyata Pak Jason dan prajuritnya sudah mengepung Pak Samuel dan Bang Rambo. We will not attack if you do not run. Drop your weapons and remain where you are. Mereka juga diberi tembakan peringatan yang membuat Bang Rambo ngamuk. Dalam keadaan terdesak, Bang Rambo dan Pak Samuel mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini suara aneh itu berasal dari ratusan kuda yang membawa pejuang mujahidin.
Kemudian Bang Rambo menaiki tank untuk menghadapi pesawat Pak Jason. Setelah laga kambing itu, terlihat Bang Rambo tersadar dan keluar dari tank itu. Kemudian terlihat Pak Samuel dan Bang Rambo bersiap untuk kembali ke Amerika. Di situ Musa memintanya untuk tetap tinggal, tapi Bang Rambo menolaknya. Cerita pun berakhir.